wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal Rizkullah dengan NPM 2250300042. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan memaparkan materi tentang puisi. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa itu puisi? Baik, di sini saya akan langsung ke materi aja ya teman-teman. Materi yang pertama itu pengertian puisi. Secara etimologis, kata puisi dalam bahasa Yunani berasal dari poesis yang artinya berarti penciptaan. Dalam bahasa Inggris, padanan kata puisi ini adalah poetry yang erat dengan poet dan poem. Mengenal kata poet, Coulter dalam Tarigan 1986 menjelaskan bahwa kata poet berasal dari Yunani yang berarti membuat atau mencipta. Dalam bahasa Yunani sendiri, kata poet berarti orang yang menciptakan melalui imajinasinya. Orang yang hampir-hampir menyerupai dewa atau yang amat suka dengan dewa-dewa. Dia adalah orang yang berpenglihatan tajam, orang suci yang sekaligus merupakan filsuf, guru, orang yang dapat menebak kebenaran yang tersembunyi. Baik, lanjut saja. Puisi menurut para ahli. 1. Samuel Taylor Coleridge mengungkapkan puisi itu adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memiliki kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris antara satu unsur dengan unsur lain, sangat erat berhubungan dan sebagainya. Yang kedua, ada Carle mengatakan bahwa puisi merupakan pemikiran yang bersifat musikal. Penyair menciptakan puisi itu memikirkan bunyi-bunyi yang merdu seperti musik. Dalam puisinya, kata-kata disusun begitu rupa hingga yang menonjol adalah rangkaian bunyinya yang merdu seperti musik, yaitu dengan mempergunakan orkestra bunyi. Yang ketiga, ada Wordsworth yang mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang didekatkan atau diangankan. Adapun Auden mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur-campur. Yang keempat, ada Dunton berpendapat bahwa sebenarnya puisi itu merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional serta berirama. Misalnya dengan kelasan, dengan cita-cita, dan disusun secara artistik, misalnya selaras, simetris, pemilihan kata tepat, dan sebagainya. Dan bahasanya penuh perasaan serta berirama, seperti musik, pergantian bunyi kata-kata berturut-turut secara teratur. Baik, langsung saja ke ragam puisi berdasarkan zaman. Ditinjau dari segi periodisasi puisi, kita mengenal adanya istilah puisi lama dan puisi baru, atau sering atas puisi tradisional atau puisi modern. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang lahir sebelum masa penjajahan Belanda, sehingga belum tampak adanya pengaruh dari kebudayaan barat. Sifat masyarakat lama yang statis dan objektif melahirkan bentuk puisi yang statis pula, yaitu sangat terikat pada aturan tertentu. Aturan-aturan itu antara lain ada jumlah kata dalam satu baris, ada jumlah baris dalam satu bait, ada persajakan atau rima, dan ada banyak suku kata tiap baris dan irama. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Jenis-jenis menurut isinya dibedakan atas balada. Yang pertama ada balada puisi berkisah atau cerita. Yang kedua ada himne, adalah puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air atau pahlawan. Yang ketiga ada ode, dalam puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Yang keempat ada epigram, adalah puisi yang berisi tuntunan ajaran hidup. Yang terakhir ada romance, adalah puisi yang berisi luapan perasaan cinta kasih. Yang selanjutnya ada teknik pembacaan puisi.
bagaimana sih kita membaca puisi dengan baik dan sampai sasaran tujuan makna dari puisi yang kita baca sesuai maksud sang penyair. Ada beberapa tahapan nih yang harus diperhatikan oleh sang pembaca puisi, antara lain yang pertama ada interpretasi atau pemahaman makna puisi. Dalam proses ini diperlukan ketajaman visi dan emosi dalam menafsirkan dan membedah isi puisi. Memahami isi puisi adalah upaya awal yang harus dilakukan oleh pembaca puisi untuk mengungkap makna yang tersimpan dan tersirat dari untaian kata yang tersurat. Yang kedua ada vokal. Suara yang dikeluarkan oleh alat ucap harus sesuai dengan puisi yang dibacakan. Dan yang ketiga ada artikulasi, pengucapan kata yang utuh dan jelas bahkan di setiap hurufnya. Yang keempat ada diksi, pengucapan kata demi kata dengan tekanan yang bervariasi dan rasa. Dan yang kelima ada tempo, cepat lambatnya pengucapan suara. Kita harus pandai mengatur dan menyesuaikan dengan kekuatan napas, di mana harus ada jeda, di mana kita harus menyambung atau mencuri napas. Yang keenam ada dinamika. Lemah kerasnya suara setidaknya harus sampai pada penonton. Terutama pada saat lomba membaca puisi, kita ciptakan dinamika yang prima dengan mengatur rima dan irama. Naik turunnya volume dan kerasnya lembutnya diksi, dan yang penting menjaga harmoni di saat naik turunnya nada suara. Dan yang ketujuh ada modulasi, mengubah perubahan suara dalam membaca puisi. Kedelapan ada intonasi, tekanan dan laju kalimat pada kata tiap baris puisi sehingga menimbulkan suatu perungkapan isi kalimat yang tepat. Yang kesembilan ada pernapasan. Biasanya dalam pembaca puisi yang digunakan adalah pernapasan perut. Yang kesepuluh ada penampilan. Kerapian pakaian, keserasian warna, atribut akan menambah angka bagi si pembaca puisi. Tentu saja penilaian bukan terletak pada segi mewah atau tidaknya pakaian yang dia kenakan, tetapi pada kepantasan dan kerahasiaannya dengan tema puisi yang dibacakan. Yang ke-11 ada jeda, pemenggalan sebuah kalimat dalam puisi. Yang ke-12 ada gerakan seorang membaca puisi harus dapat mendukung isi dari puisi yang dibaca. Gerak tubuh atau tangan jangan sampai klise. Yang ke-13 ada pada saat kita membaca puisi harus bisa memberikan sentuhan bahkan menggetarkan perasaan dan jiwa penonton. Yang ke-14 ada ekspresi, tampakkan hasil pemahaman penghayatan dan segala aspek di atas ekspresi yang pas dan wajar. Yang terakhir, yang ke-15 ada konsentrasi, pemusatan pikiran terhadap isi puisi yang akan kita baca. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi puisi. Mohon maaf bila salah dalam penyampaian materi. Saya Muhammad Jazkullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.